Halo Sobat Prak Movies, ketemu lagi dengan gue, Patriot Ulul. Kali ini gue mau bahas satu review series dari Netflix yang baru tayang tanggal 2 November. Ini sebenarnya udah agak lama sih, tapi gue baru nonton 2 hari yang lalu. Dan judulnya adalah All the Light We Cannot See. Ini adalah series yang based on novel dengan judul yang sama by Anthony Doerr. Untuk film pembahasannya dulu, mungkin kita bisa cek ini dulu ya, pemeran-pemerannya. Ada beberapa nama-nama lama dan nama-nama baru sih. Untuk nama-nama yang lama ada Mark Ruffalo di sini sebagai Daniel LeBlanc, seorang pegawai museum. Dia punya anak bernama Mari yang diperankan oleh Aria Mia Loberti. Terus ada Louis Hoffman, dia sebagai radioman Jerman bernama Werner. Terus ada lagi pemeran pembantu supporting karakter seperti Hugh Laurie yang berperan sebagai Etienne, dan ada juga Lars Eidinger yang berperan sebagai Van Kunkel. Series ini jadi langsung dibuka ya dengan B-24 Liberator yang langsung terbang di Saint Malo, jatuhin bom-bom yang ada di pesawatnya, ngancurin beberapa bagian kota lah disitulah. Dan ada juga diperlihatkan Mary yang diperankan oleh Aria Mia Loberti. Dia itu lagi menunjukkan kekangenannya atau kerinduannya terhadap ayahnya yang belum balik-balik selama 1 tahun lebih lah. Terus ada juga Werner langsung ditunjukkan di situ. Dia juga radioman yang sebenarnya malah lagi ngedengerin siapa Mary ini siaran sih sebenarnya di radio. Terus dua orang ini sebenarnya adalah menurut gua adalah dua orang benar-benar utama di film ini, karena walaupun Mark Ruffalo juga sangat pentingnya, tapi gue nggak melihat Mark Ruffalo itu gue melihat Mark Ruffalo itu nggak terlalu dominan di 2 episode terakhir lah. Bisa dibilang Mark Ruffalo itu sebenarnya udah hilang ketika episode 2 gitu loh. Oke, dan dua orang ini baik Werner maupun Mary itu sama-sama broken sebenarnya. Menurut gue sama-sama broken. Pertama dari Werner dulu. Werner itu seorang yatim piatu. Dia itu suka dengan radio dari kecil, dan karena dia suka bermain radio, ada satu hal ilegal yang akhirnya dia lakukan, atau mungkin gak sengaja dia lakukan, yang akhirnya membuat dia itu ditangkap oleh Gestapo gitu loh. Namun bukannya di apa-apain dia malah karena kejeniusannya di radio, dia akhirnya malah disekolahkan ya, bisa dibilang di sekolah paksakan, di sekolah militer atau semi militer lah gitulah bisa dibilang, dimana dia khusus untuk Zeni lah, mungkin semacam Zeni ya kalau di militer ya, khusus untuk ya hal-hal teknis kayak gitulah. Di sana dia mengalami kepeloncoan, ya kasihan lah kalau ngelihat Werner di awal-awal dia disekolahkan di sana. Terus habis pas the school, dia itu langsung dikirim ke Front Timur, yang mana Werner itu kalau di setting ini ya dia kayaknya masih entah itu 20-an awal atau belasan akhir sih, mungkin 18, 19. Pokoknya masih kecil lah, maksudnya bukan orang dewasa yang siap untuk diterjunkan ke Front Timur. Karena setahu yang gue baca, Front Timur itu emang lebih kejam, lebih mengerikan daripada Front Barat. Tapi correct me if wrong ya, karena dari buku sejarah yang gue baca dan beberapa film memang Front Timur itu mengerikan. Terus kalau untuk Mary sendiri, dia itu sebenarnya dari kecil hubungannya dengan ayahnya itu sangat dekat, digambarkan sangat dekat. Bahkan mereka itu berjalan dari Paris ke Saint Malo yang kalau gue cek ya jaraknya itu sekitar 200 kilometeran lah. Tapi correct me if wrong ya. Dan ini di tengah jalan dia itu ada satu scene yang gue suka. Ini karena menunjukkan ini kan hubungan yang menyenangkan, emang konyol tapi menyenangkan gitu loh. Yaitu ketika Daniel ini mencuri Renault atau mobil lah gitu, mencuri mobil. Terus Mary itu dipegang kemudi, terus disuruh untuk masukin kopling gitu loh. Nah itu menurut gua konyol karena
Mary tidak bisa melihat gitu. What do you expect from the blind gitu loh, driving the car. Menurut gua sih salah satu yang memorable dan konyol adalah salah satunya itu. Terus karena satu hal, Mary itu harus berpisah dengan ayahnya atau dengan Daniel LeBlanc, karena Daniel LeBlanc itu dia menyembunyikan satu batu bernama Sea of Flames atau lautan api. Yang batu ini dipercaya kalau dia bisa membawa keabadian bagi pemiliknya, tapi hidupnya akan dipenuhi dengan kenestapaan lah. Kurang lebih sini. Terus ada juga supporting karakter ya, Etienne ini. Gue suka banget sama supporting karakter Etienne ini, apalagi background Etienne ini. Jadi Etienne ini veteran perang dunia pertama. Dia itu seorang yang mengalami PTSD. Dia itu pokoknya sudah tidak mau terlibat dengan kekerasan. Dia tidak mau berperang kembali dan lain-lain lah. Dan ini ada juga Van Kumpel ya. Van Kumpel menurut gue daripada Daniel LeBlanc atau Mark Ruffalo, gue merasa Van Kumpel ini malah yang driving the story sih, karena memang ini adalah antagonis yang benar-benar ngeselin, benar-benar menyebalkan, tapi dia itu gigih, dia itu resist untuk bagaimana caranya tujuannya itu harus tercapai. Itu sih yang gue suka dari Van Kumpel, walaupun sebenarnya dia menyebalkan ya. Itu sih. Terus di sini itu untuk filmnya untuk seriesnya gue lihat itu menggambarkan bagaimana situasi pendudukan kota di Prancis di zaman pendudukan Nazi Jerman ya, terutama di Prancis Utara, karena Prancis Selatan setahu gue itu Prancis Vicky ya, dia tidak diduduki oleh Jerman, hanya sebagai client state kalau nggak salah. Jadi di situ disebutkan gimana pendudukan Jerman, orang Prancis harus terbiasa dengan melihat orang Jerman, melihat serdadu Jerman. Terus bagaimana French Resistance itu bekerja, bagaimana pemberontak Prancis itu membantu sekutu. Di situ juga kalian akan lihat sampai akhirnya pembebasan Paris yang walaupun brief tapi gue suka tone-nya oke gitu loh. Jadi dari awal pendudukan Paris sampai pembebasannya di Saint-Malo itu menurut gue suka dengan tone atau penggambaran atau reenactment dari kejadian tersebut ya. Menurut gue oke banget sih. Oke, terus ada hal yang dari Werner itu salah satu scene yang menarik yang menurut gue itu menurut gue itu scene yang memorable lah. Jadi Werner itu setelah satu hal dia tuh harus lari untuk menyelamatkan Mary, dan dia harus lari di sepanjang tembok itu, sementara di tembok itu lagi hancur-hancuran banget gitu loh. Dan dia ketika turun ke kota dan ngalamin tembakan artileri, ngalamin bom, ini ngingetin gue sama satu film Polandia berjudul Miasto 44 ya. Ini film lama 2014. Gue masih ingat pemainnya Zofia Wiklaus. Waktu itu masih bocil sih. Kalau sekarang mungkin udah dewasa ya. Nah itu. Terus hubungan karakter di film ini menurut gue oke. Gue malah nggak melihat hubungan karakter Werner dan Mary itu spesial. Maksudnya ya oke lah, they finally meet together, they finally survive during the war gitu. Tapi yang gue melihat yang menarik adalah hubungan antara Mary dengan Etienne, yaitu pamannya, bisa dibilang pamannya lah. Dan Etienne itu seperti yang udah bilang, dia mengalami PTSD, dia ex-veteran perang, dan dia udah menolak segala macam kekerasan lah gitulah. Sampai akhirnya Mary itu try to startle him lah gitu lah, bisa dibilang untuk provokasi si Etienne ini, karena emang bahasanya nggak enak banget. Kalau gue pun sebagai Etienne nggak akan senang dengan ada kayak gitu. Jadi si Mary ini mengatakan kalau masa lalu tuh udah berakhir, masa lalu udah terjadi, lu mau ngapain, lu mau dengan segala kesedihan lu melewati hidup lu yang sebenarnya tinggal sedikit, lu bisa melakukan lebih dari itu dan orang-orang masih percaya sama lu gitu loh. Karena di Saint-Malo, Etienne ini dianggap pahlawan perang gitu loh. Walaupun bagi Etienne itu ya gue perang tapi teman-teman gue hilang, teman-teman gue mati, dan gue salah satu yang selamat, tapi kenapa gue gak mati ya pada waktu itu. Jadi ada hal yang akhirnya Etienne sadar kalau
Mary has the point. Nah, untuk Mary sendiri, Etienne tuh mengajarkan survival things ya, kayak gimana caranya menembak, gimana caranya bertahan hidup, dan itu yang gue suka sih. Jadi dua karakter yang menurut gue tuh saling mengisi sih, dan ada sentimental juga. Terus ada juga hubungannya Werner sama Etienne. Jadi Werner tuh mendengarkan dulu waktu kecil itu sering mendengarkan satu frekuensi radio 1310, dan 1310 itu adalah frekuensi dari salah satu orang yang dia sebut profesor gitu loh, karena dia menjelaskan hal-hal yang menyenangkan lah, hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang hal-hal yang magical, mystical, tapi menyenangkan, memberikan harapan begitulah. Dan turns out ya it was Etienne gitu loh, itu adalah Etienne yang menjadi si profesor ini gitu loh. Nah, jadi Etienne itu sebenarnya ketika ketemu dengan Werner ya sama, lu musuh, lu harus gue bunuh gitu loh. Tapi walaupun Etienne itu mengelak kalau apa namanya, oke lah, hal-hal sentimental kita kesampingkan dulu lah, hal-hal sentimental, nggak usah kita ngomongin hal sentimental. Tapi the proof adalah manusia itu memang makhluk sentimental, dan ketika ada hal sentimental yang mengusik lu gitu loh, lu pasti terpengaruh gitu loh. Jarang ada orang yang nggak terpengaruh sama hal-hal sentimental gitu loh, sedikit apapun. Itu sih menurut gue gitu loh. Terus gue coba cari sebuah frekuensi 1030, karena gue yakin itu kayaknya bukan sekedar frekuensi asal, maksudnya angka itu nggak asal menurut gue gitu loh. Jadi gue coba cari, dan ini mungkin cocok logia gitu ya. Dan gue melihat karena settingnya di Europe, mostly Christian, gue kayak coba gue cari mungkin maybe it was verses in Bible gitu loh. Dan gue coba cari, dan ternyata iya, sepertinya itu ada hubungannya. Tapi ini mungkin cocok logi, gue bisa salah, correct me if wrong. Jadi kalau nggak salah itu bunyinya adalah kalau lo mencintai berarti lo nggak akan mengusik orang-orang yang ada di sekitar lo gitu loh. Karena cinta itu menghormati orang-orang yang ada di sekitar lo gitu loh. Dan ini kelihatan kayak nyindir Nazi Jerman sih. Dimana memang pada periode tahun 30-an ya, 30-an sampai menjelang sampai akhir perang dunia, itu yang banyak wilayah batang negara yang Nazi Jerman itu caplokkan, baik dari Austria, Sudetenland, Cekoslowakia, dan ya itu kayak semacam sarkastik sih untuk Nazi Jerman. Tapi itu menurut gue gitu loh. Oke, mungkin cukup segini ya dari gue review series ini. Pace-nya oke, dan tiap episode itu slow, santai, tapi lu get to the point gitu loh. Eventually lu akan get to the point, dan itu yang gue suka. Dan mungkin untuk skor mungkin gue kasih 7/10 aja. Dan kalau ada gue ada salah, gue mohon maaf. Kalau belum mau koreksi, silahkan koreksi kolom komentar. Kalau misalkan lu mau punya berbeda, silahkan kasih di kolom komentar aja. Bye bye di next review selanjutnya. See you, bye bye Sobat Park.